warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Ucok Sabilillah dan teman-teman saya Fatika Suciningrum dan Karina Putih Syahrani dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran PKN di sekolah dasar, dan kami juga akan menjelaskan rincian dari video tersebut. Video yang akan kelompok kami tampilkan ini adalah video tentang pemilihan ketua kelas yang sesuai dengan materi pembelajaran PKN di sekolah dasar, yaitu musyawarah mufakat atau voting. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa itu voting. Voting adalah proses pengambilan suara melalui perhitungan yang proses dan hasil dari pengambilan suara tersebut bisa dilihat atau diketahui oleh semua pihak. Jadi voting itu dilakukan dengan cara terbuka. Voting adalah pengambilan keputusan dengan cara menghitung jumlah suara terbanyak. Sebelum melakukan voting, biasanya akan ada beberapa kandidat, karena voting bisa dilakukan ketika terdapat lebih dari satu kandidat yang ada. Dalam pemilihan ketua kelas ini, untuk menjadi kandidat bisa dengan mencalonkan diri sendiri, atau bisa juga ditunjuk oleh orang lain seperti ditunjuk teman atau guru. Setiap kandidat yang ada biasanya memiliki kelebihan dan kemampuan lebih dibanding dengan yang lain. Jadi, kandidat yang akan menjadi ketua kelas ini tidak bisa sembarang orang. Misalnya siswa yang malas dan sering terlambat masuk kelas, atau bahkan sering tidak masuk kelas, tidak dianjurkan untuk mencalonkan diri menjadi kandidat ketua kelas ini. Kandidat yang ada harus benar-benar orang yang bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab, dan siap untuk menjalankan tugas. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 hari ini akan menjelaskan tentang musyawarah mufakat beserta contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Karina Putih Syahrani. Nah, setelah terpilihnya beberapa kandidat, biasanya dilakukan perbandingan antara kandidat satu dengan kandidat yang lainnya. Nah, cara yang umum digunakan adalah untuk membandingkan kandidat satu dengan kandidat yang lainnya ini, yaitu dengan saling memberi pendapat antara orang yang mengenal kandidat satu dengan orang yang mengenal kandidat lainnya. Pendapat yang diberikan pun tidak boleh pendapat yang menjatuhkan, jadi harus pendapat yang fakta gitu. Nah, pendapat ini nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, dan nantinya akan berpengaruh pada voting. Setelah itu biasanya dilakukan diskusi. Nah, setelah diberikan waktu untuk berdiskusi, dilanjutkan dengan voting. Voting ini terdiri dari berbagai cara ya. Cara yang pertama bisa dilakukan dengan mencoblos, ya seperti yang biasa kita lakukan pada saat pemilihan presiden. Jadi mencoblos, bisa juga dengan menuliskan nama kandidat di kertas. Ini juga cara yang umum. Selanjutnya bisa dilakukan dengan hanya menyebutkan nama kandidat yang dipilih, lalu bisa juga menggunakan aplikasi. Nah, di sini menggunakan cara menuliskan nama kandidat di kertas yang telah disediakan. Cara ini memang cara yang umum digunakan karena selain lebih mudah, juga lebih hemat. Hemat di sini dalam artian hemat biaya dan hemat waktu karena hanya menggunakan kertas. Setelah menulis nama kandidat yang dipilih di kertas yang telah disediakan, maka kertas-kertas itu pun akan dikumpulkan di sebuah kotak. Perhitungan suara pun akan dilakukan, dan akan ada satu orang yang akan membacakan nama yang tertera di kertas suaranya, sedangkan satu orang lagi akan membantu menuliskan nama yang telah disebutkan di papan tulis hingga kertas suara yang terakhir. Setelah selesai dibacakan semua kertas suara, maka langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah perolehan suara
dari masing-masing kandidat. Berdasarkan perhitungan suara yang telah diperoleh, maka akan ada satu kandidat yang terpilih dan akan menjadi pemenang dalam pemilihan voting ini. Kandidat yang terpilih akan mendapatkan ucapan selamat dari orang yang telah memilihnya ataupun dari orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, kandidat yang terpilih akan memilih wakilnya yang bisa diajak kerjasama dengan dia. Pemilihan voting ini pun telah selesai dan berjalan dengan lancar karena telah mendapatkan ketua dan wakilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.